Nah, logika itu justru harus dibalik. Pemerintah yang nggak becus, yang membiarkan korupsi terjadi secara masif dan KKN secara masif, yang bikin rakyat hidupnya susah, itu justru harus dipercepat, diselesaikan, bukan diperpanjang. Logikanya aja logika ngawur. Padahal kekuasaan model begini, kekuasaan yang illegitimate secara legal, kekuasaan yang pada dasarnya haram, tapi mereka saking greedy-nya, rakusnya, tetap mau ngangkangin kekuasaan walaupun nggak ada yang nggak milih. Jadi kekuasaan itu betul-betul kekuasaan yang ilegal, yang illegitimate, yang haram. Dan mohon maaf Pak Jokowi, saya kenal baik Mas Jokowi, Anda tuh nggak kuat-kuat amat. Anda tuh bukan Pak Harto, bukan Gus Dur yang punya masa yang kuat, bukan Mbak Mega. Jadi sing eling, ya kan? Jangan kelewatan. Enough is enough lah. Toh orang di sekitar Mas Jokowi juga wes warak semua, wes warak, wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren jelas. Jadi saya harus menggebrak besar-besar, selain untuk menyemangati diri saya sendiri yang baru saja sakit ya. Jadi kalau saya sakit lama, Sobat RH sekalian, 9 malam saya nggak bisa tidur. Jadi baru kemarin pagi dengan kemarin malam saya bisa tidur, ya malam ini maksudnya. Jadi mudah-mudahan recovery-nya cepat ya. Tapi di depan saya ada orang yang terus menggebrak. Beliau adalah Rizal Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rizal. Waalaikumsalam, Refli. Mudah-mudahan Refli kembali sembuh, ya kan? Cocok pos itu bareng. Amin. Jadi sudah berapa edisi saya tidak take live, jadi ya ada sekali menyela kemarin. Jadi selama 10 hari terakhir itu minim sekali, dan ini mudah-mudahan memulai lagi dengan Bang Rizal. Dan mohon maaf Bang Rizal kalau saya tidak terlalu update perkembangan terakhir. Jadi Bang Rizal yang meng-guide saya, tapi pembicaraan yang paling akhir adalah isu soal penundaan pemilu. Jadi apa? What something behind the issue, Bang Rizal? Silakan, Bang. Jadi memang sebelumnya kan ada upaya untuk memperpanjang jabatan Presiden Jokowi 5 tahun lagi. Tapi ternyata resistensinya cukup kuat. Ya, kemudian dibikinlah rekayasa
agar supaya ada justifikasi supaya diperpanjang 2 tahun. Itu kayak operasi militer aja. Komandannya jelas, ada siapa, pejabat, menteri, kemudian... Tapi saya koreksi Bang, bukan 2 tahun, 3 tahun. Oh, 3 tahun, nambah Kan lagi ya? 2027 kan? Sampai 2027 kan? Ya kan? Dicarilah alasan-alasan, semua alasannya ngasal, ngawur, ya. Dan yang kedua, dicarilah operatornya. Nah, operatornya adalah ketua umum partai yang punya potensi masalah hukum. Mereka ini sebetulnya istilah SIOS itu pasien rawat jalan KPK. Oh, pasien rawat jalan, ya. Bisa dengan cepat jadi rawat inap gitu loh. Jadi gampang sekali ditekan. Ya, jadi tiga-tiga mereka inilah yang nyanyi, didukung oleh survei abal-abal bahwa 73% rakyat Indonesia sangat puas dengan Jokowi. Ini survei benar-benar bayaran, abal-abal yang digunakan untuk justifikasi kenapa perpanjangan dilakukan. Tapi ternyata ya rencana jahat ini terbongkar karena mereka ini sebetulnya melakukan kudeta konstitusi kita dengan tegas mengatakan maksimum jabatan presiden itu 2 kali 5 tahun. Mereka coba khianati konstitusi, coba khianati amanah daripada reformasi. Nah, yang luar biasanya, 2 partai yang ketuanya itu tadi jadi spokesman buat kudeta konstitusi ini adalah justru partai yang didirikan sebagai hasil dari reformasi, yaitu PAN dan PKB. Kok tega-teganya kedua partai hasil reformasi ini itu malah cawe-cawe mau melawan konstitusi dan mengkhianati amanah reformasi. Dan ketahuan juga ternyata yang komandan operasinya ini, ya kan, kawan saya, si Bang Luhut, ya kan, walaupun udah bantah-membantah, tapi kayaknya bukti-buktinya itu semua mengatakan memang komandannya Pak Luhut Panjaitan. Saya minta, Bang, jangan lupa diri deh. Abang kan dulu timnya Gus Dur yang mengajarkan keadilan dan demokrasi. Masa konstitusi mau dikhianati? Ya, walaupun bantah-bantah, ya saya kira si abang ini kan gagah kelihatannya. Wani, ya kan? Malah ngeles, nggak ngaku kayak politisi kalengan aja, kaleng-kaleng aja. Ya kan, lebih bagus ngaku, bertobat, mari kita perbaiki demokrasi di Indonesia ini. Bang Rizal, ya silakan. Dan memang ada yang biasa berpikir untuk mengontrol Indonesia ini harus dicari tokoh-tokoh yang bermasalah secara hukum dan personal sehingga bagaikan kerbau bisa dicocok hidungnya kiri kanan. Nah, model pengelolaan politik seperti ini sangat-sangat primitif, sangat-sangat bertentangan dengan etika, sangat-sangat bertentangan dengan iktikat mau membuat Indonesia jadi lebih hebat, lebih makmur dan cerdas. Bagaimana kalau pejabat atau ketua partai itu sengaja yang dipilih yang ada kasus hukum sehingga semua bisa jadi kerbau yang diarahkan kiri kanan. Maaf dah, teknik penguasaan politik, pengelolaan politik ini sangat kuno, ya, jahat, ya. Ini waktunya
kita ubah menjadi lebih baik. Oke, Bang Rizal, jadi saya gara-gara baru sembuh ini ngeblank orangnya. Ngeblank orangnya ya. Selain motif umum ya, motif umum adalah bahwa kekuasaan itu enak ya. Mungkin Bang Rizal bisa menggarisbawahi motif-motif yang jauh lebih khusus atau spesifik, sehingga perpanjangan masa jabatan itu perlu digelindingkan atau diorkestrasi dari belakang, walaupun belakangan tidak mengaku juga. Silakan Bang. Ya, kalau kita lihat petanya sehabis Jokowi, tidak ada calon presiden yang andal. Andal dari segi integritasnya bisa dipercaya, andal dari segi track record, andal dari segi kemampuan menyelesaikan masalah. Nah, kebanyakan orang-orang di sekitar Presiden Jokowi banyak memiliki masalah KKN. Mereka berhasil menumpuk kekayaan luar biasa besarnya, dan mereka takut kalau ada pimpinan baru bisa-bisa pada hilang semua itu. Ya, jadi perpanjangan konstitusi, perpanjangan 5 tahun nggak bisa, dicarilah jalan tengah dengan cara perpanjangan 3 tahun. Ini merupakan garansi buat pejabat-pejabat yang selama ini sangat korup, yang sama ini menyalahgunakan kekuasaan, agar mereka terlindungi. Dan yang kedua, mereka tetap bisa ngangkangin jabatannya. Anggota DPR nambah 3 tahun lagi, bupati, gubernur, anggota ketua MPR, DPR, dan sebagainya. Padahal kekuasaan model begini, kekuasaan yang illegitimate secara legal, ya, kekuasaan yang pada dasarnya haram, tapi mereka saking greedy-nya, rakusnya, tetap mau ngangkangin kekuasaan walaupun nggak ada yang nggak milih. Jadi kekuasaan itu betul-betul kekuasaan yang ilegal, yang illegitimate, yang haram. Nah, saya bingung, ya kan, tokoh-tokoh ini sedemikian takutnya terhadap perubahan. Bang Rizal. Nah, memang mereka selain itu mereka pikirkan sehabis Jokowi mesti dicari boneka baru yang bisa diatur-atur, yang bisa melindungi tindakan mereka yang koruptif dan melanggar hukum. Ya, tapi ternyata capres yang dijago-jagokan itu ketanggor di mana itu, di Wadas, ya kan? Ternyata kelasnya cuma segitu doang. Akhirnya semakin semangat ini, udahlah perpanjangin lagi karena calon boneka baru ini ternyata nggak hebat-hebat amat gitu. Bang Rizal, selain isu yang tadi kekhawatiran bahwa mereka akan bermasalah ya kalau ada kekuasaan baru yang tidak in favor kepada mereka ya. Isu-isu yang lebih spesifik seperti perpindahan ibu kota negara, kemudian proyek-proyek infrastruktur, kemudian juga barangkali dalam tanda kutip proyek-proyek COVID dan lain sebagainya. Apakah itu juga bagian dari motivasi untuk memperpanjang masa jabatan karena kuenya kan toh belum habis begitu, dibagi-bagi atau diambil? Ya memang untuk ibu kota baru ini mereka udah anggarin buat 2 tahun yang akan datang nyaris 500 triliun. Kalau proyek infrastruktur minimum markup-nya itu kan 20%. Itu aja udah 100 triliun kok, bakal jadi bancakan buat 2 tahun yang akan datang. Masa mau nambah lagi? Gila amat gitu loh. Padahal rakyat kita hampir semuanya lagi susah. Nah, logika itu justru harus dibalik, Refli. Pemerintah yang nggak becus, yang membiarkan korupsi terjadi secara masif dan KKN secara masif, yang bikin rakyat hidupnya susah, itu justru harus dipercepat, diselesaikan, bukan diperpanjang. Logikanya aja logika ngawur. Dan ada contohnya kan, ingat kan Refli, pemilu
itu tahun 97, ya kan? Ya. Kemudian setelah Pak Harto jatuh, kepilih Pak Habibie. Pak Habibie merasa bahwa legitimasi dia belum kuat, apalagi pada waktu itu banyak kalangan yang protes terhadap Presiden Jokowi. Ya udah, dia adakan pemilu dipercepat tahun 99, 2 tahun kemudian, dan ternyata memang istilahnya dukungan terhadap Pak Habibie jauh berkurang, tapi beliau hebat, beliau negarawan. Pak Habibie memutuskan untuk nggak maju lagi di pemilihan presiden di MPR. Jadi kalau kita lihat presiden ini, yang ada adalah, dan ini terjadi di seluruh dunia, apalagi di negara-negara parlementer, kalau presidennya itu nggak becus, pemerintahannya sangat korup, yang ketiga tidak mampu mensejahterakan rakyat, malah bikin rakyat hidup sulit, yang ada itu pemilu dipercepat, bukan diperpanjang. Dengan harapan kalau pemilu dipercepat akan terpilih pemimpin yang lebih baik, yang lebih hebat, yang legitimasinya lebih kuat, sehingga bisa memperbaiki keadaan ekonomi dan sosial. Bang Rizal, kalaupun pemilu tidak dipercepat, menurut jadwal kan 14 Februari 2024, which is tinggal 2 tahun lagi, dan itu memang kalau kita lihat preparation pemilu ya 2 tahun itu ya kurang lebih memang begitulah. Artinya kan not necessary untuk mempercepat pemilu, tetapi yang penting adalah komitmen untuk melaksanakan pemilu 14 Februari 2024 itu yang harus ditagih. Gimana Bang Rizal? Ya. Step of mempercepat atau kemudian memperlama masa jabatan? Pertama, memperlama itu seperti saya katakan, melawan konstitusi. Yang kedua, mengkhianati amanah daripada reformasi. Jadi itu bukan pilihan. Tetapi pemimpin yang nggak becus memperbaiki keadaan, yang bikin rakyat hidupnya susah, itu wajib dipercepat pemilunya. Ya, dan tentu harus ada perbaikan proses pemilunya sendiri. Karena kalau hanya sekedar pemilu tanpa perbaikan sistem, itu hanya pengulangan atau recycling dari kejahatan pemilu-pemilu sebelumnya. Ya, salah satu diantaranya tentu threshold harus 0. Yang kedua, jadwal pemilu, pemilihan presiden dulu, baru pemilihan anggota DPR 3 bulan kemudian, supaya kita ngikutin sistem presidensial, bukan parlementer. Ngaku presidensial, tapi prakteknya parlementer. Nah, yang ketiga adalah harus ada audit terhadap sistem IT KPU, karena biang masalahnya di situ. Berbagai rekayasa ini ada di situ. Kalau perlu kita panggil international auditor untuk mengaudit sistem IT, ya kan? Karena percuma melakukan pemilu kalau tidak ada perbaikan sistem. Bang Rizal, yang menarik dari isu mengenai perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu ini, justru 2 partai besar, paling tidak dari sisi jumlah suara ya, yaitu PDIP dan Gerindra, itu tidak setuju. Oke, Gerindra barangkali punya motif lain, tetapi PDIP yang notabene adalah partainya Pak Jokowi, justru tidak setuju. Nah, ini apa yang bisa Bang Rizal analisis dari fenomena ini? Saya kenal dekat sekali sama Mbak Mega dan almarhum Bang Taufik. Ya, saya tahu persis cara berpikir Mbak Mega itu konstitusional. Ya, jadi dia firm, tegas, tidak boleh ada perpanjangan. Ya kan, baik 5 tahun maupun 3 tahun. Beberapa bulan yang lalu saya ketemu Menteri Hukum dan Perundang-undangan Yasona, Bang, titip Bang ya, nggak boleh ada perpanjangan Jokowi. Saya bilang, Yasona, kalau kamu yang ngomong, mohon maaf deh, ya kan, aku antara percaya nggak percaya. Ya enggak,
ini dari Mbak Mega nggak mau ada perpanjangan apapun karena beliau itu taat azas terhadap konstitusi. Jadi saya secara terbuka salut kepada keputusan Mbak Mega bahwa dia taat azas konstitusi, tidak boleh ada perpanjangan apapun. Nah, tadinya Gerindra, ya kan, di dalam sih rame lah, tapi last minute juga menolak. Kemudian juga Nasdem, ya kan, tadinya si sekjennya masih coba-coba main mata, main dua kaki, tapi Bang Surya dengan tegas mengatakan menolak perpanjangan. Ya, saya juga salut lah sama Bang Surya Paloh, ya kan, teman lama saya yang pernah menuntut saya di kepolisian, ingat nggak kasus import mafia? Iya. Mafia impor. Tapi dalam kasus ini saya salut Bang Surya taat konstitusi, ya kan. Kemudian yang aneh justru dua partai ini, partai yang didirikan setelah reformasi, yaitu PKB dan PAN dan Golkar, ya, tiga-tiganya capres kagak laku semua nih. Ya, capres ini walaupun udah kontrak media, udah bus pooling, ya kan, nunjukin mereka nggak siap kompetisi. Refli, kalau Refli siap ujian, kapanpun ujian senang-senang aja kan? Iya. Iya, kalau kita cerdas, ya kan? Ya, kalau saya siap ujian, saya pengen ujian sesuai jadwal atau dipercepat biasanya. Ah, kita senang-senang aja, ya. Tapi yang bodoh, yang kalah kompetisi, takut ujian. Saya, Refli, waktu di SD, saya ingat kelas 4 SD, guru matematika saya jam 11 itu, ayo siapa yang bisa jawab maju ke depan. Kalau bisa jawabnya benar, boleh pulang. Nah, saya selalu maju ke depan, kita selesaikan benar, boleh pulang. Jam 11 kita udah ketawa-ketawa, pulang ke rumah. Ya, kita siap situasi apapun. Jadi ini ketua umum ini bukan kelas orang yang bisa bertarung secara fair. Makanya memerlukan, ya kan, pengkhianatan terhadap konstitusi. Dan takut kompetisi. Bang Rizal, kalau kita lihat, oke lah, itu kan ada soal konstitusionalisme dan lain sebagainya. Tapi kita ingin bicara tentang analisis politiknya ya. Terlihat betul ya, ada patronase politik yang berbeda. Ya, ada tiga sosok yang determinatif mungkin. Presiden Jokowi sendiri dalam isu perpanjangan ini rasanya mungkin ya seiring dan sejalan dengan LBP ya yang operatornya, karena kalau misalnya tidak ada restu dari Presiden Jokowi, rasanya kan nggak mungkin dia jalan sendiri begitu. Atau mungkin bisa jalan sendiri, I don't know exactly. Tapi di sisi lain ada Mbak Mega yang rupanya tidak mau mengikuti genderang atau gendang soal perpanjangan pemilu ini. Di sisi lain ada sosok seperti Surya Paloh yang barangkali bisa lebih bersikap independen. Kalau Prabowo barangkali juga melihat bahwa 2024 his time, ya kan, karena tidak ada lagi pesaingnya. Di antara 3-4 aktor ini atau 5 aktor ini yang saya sebut namanya, itu gimana Bang Rizal menilai konstelasi mereka dalam menghadapi isu perpanjangan, perpendekan ataupun pemilu yang memang sudah dijadwalkan? Kalau di voting sih di MPR pasti yang perpanjangan kalah. Karena kalau PDIP ditambah dengan Gerindra, ditambah dengan Nasdem, ditambah dengan Demokrat, ditambah dengan mungkin P3 ya, dan ditambah dengan DPD, ya kalah lah, ya kan. Tapi yang kedua juga menunjukkan kelakuan Jokowi yang pelintat-pelintut, ya kan. Harusnya kan dia dengar ketua umum partai yang mencalonkan dia, yaitu Mbak Mega.
harusnya manut dong, ikut garis Ketua Umum PDIP. Tapi ternyata dia lebih dekat, bahkan mungkin lebih loyal sama teman saya, ya Pak Luhut Panjaitan. Jadi berani cawe-cawe, ya kan, untuk merekayasa ini perpanjangan ini. Ya, saya kira hati-hati deh, ya kan. Ini kudeta konstitusi, siapapun nggak terima. Dan mohon maaf, Pak Jokowi, saya kenal baik Mas Jokowi, Anda tuh nggak kuat-kuat amat. Anda itu bukan Pak Harto, bukan Gus Dur yang punya masa yang kuat, bukan Mbak Mega. Jadi sing eling, ya kan? Jangan kelewatan, ya kan? Jangan enough is enough lah. Toh orang di sekitar Mas Jokowi juga wes warak semua, ya kan? Jadi sing eling lah, ya nanti bisa apa ya? Pak Harto aja yang segitu kuatnya, banyak yang minta supaya dia diadili, ya kan? Kami waktu itu sama Gus Dur putusin, janganlah, ya kan? Nah, Pak Jokowi itu tidak kuat sama sekali. Dukungannya itu kebanyakan oleh buzzer sama influencer, ya, bukan oleh masa rakyat biasa. Beda sama Mbak Mega, beda sama Gus Dur, beda sama Pak Harto. Jadi jangan kebangetan. Wong kerja sekarang aja nggak becus kok, rakyat hidupnya susah. Karena rakyat hari ini digebukin 2 kali. Satu, langkanya barang-barang seperti minyak goreng. Harganya naik semua. Minyak goreng, kedelai, ayam, daging. Dan yang kedua digebukin lagi dengan kenaikan harga atau tarif oleh yang dilakukan pemerintah. BBM udah dinaikin, bakal dinaikin lagi, gas, melon yang kecil dihapusin, yang gede udah dinaikin harganya, listrik udah dinaikin tarifnya, tarif BPJS udah dinaikin. Jadi rakyat itu digebuk dari 2 sisi, kelangkaan barang, kenaikan harga, digebuk pula dengan kebijakan yang nggak pro rakyat. Ini pemerintah yang bikin susah, ya kan? Kok bisa minta perpanjangan, nggak tahu diri amat sih. Oke, Bang Rizal ya. Tapi kan biasanya selama ini kalau pemerintah pengen, terutama istana ingin, itu mereka bisa melakukan operasi senyap dan akhirnya semua kekuatan politik mengatakan iya. Yakin Bang Rizal bahwa sikap seperti PDIP itu firm untuk menolak perpanjangan, Gerindra firm misalnya, kemudian Surya Paloh firm. Karena apaan sih kayak bahasa Intel aja operasi senyap. Maksudnya ada taipan-taipan yang nyogok supaya bisa perpanjang. Bahasa jelas dah, jangan Intel operasi senyap. Operasi senyap itu apa aja? Padahal saya tadi waktu ngomong operasi senyap itu nggak kepikir soal taipan. Saya hanya asal nyeblak aja pahamnya ada operasi. Hari ini informasi itu cepat sekali. Zaman dulu bisa banyak disembunyikan. Kalau ada bandar-bandar, cukong-cukong, mau membiayain perpanjangan ini kita akan umumkan. Ya, secara terbuka. Ya kan, supaya rakyat tahu bahwa cukong-cukong ini ikut dalam proses makar konstitusi. Itu aja dah. Oke. Bang Rizal, ada lagi soal politik terakhir ini yang ingin Bang Rizal share sebelum saya ingin sedikit tanya soal perkembangan ekonomi terakhir ya. Saya melihat dalam konteks yang lebih besar. Rejim ini sudah berada di tipping point. Tipping point itu apa?
itu adalah titik jungkal. Kayak kita main papan di ayunan 2 orang, ya kan? Nah, kalau nggak hati-hati, ini ngebalik tipping point, ngejungkel, ya. Dan saya khawatir ini akan terjadi. Kenapa? Satu, rakyat memang lagi susah banget, ya kan? Satu, digebuk tadi dengan kelangkaan dan kenaikan harga, digebuk dengan kenaikan tarif. Karena pemerintahnya nggak punya uang, ya, dan mengelola anggarannya ugal-ugalan. Kan gini, Refli, kayak rumah tangga aja lah, kalau penerimaan lagi kurang, maka pengeluaran kita kurangin juga dong. Ini pemerintah ini penerimaannya dari segi pajak kurang, hanya 8%, tax ratio-nya harusnya itu 13-15%. Ini tax ratio penerimaan pajak kurang, dia pengeluaran masih terus jor-joran, termasuk ibu kota baru yang itulah, ya kan? Nah, ini menunjukkan pengelolaan fiskal yang tidak bertanggung jawab. Tapi bebannya siapa? Bebannya rakyat. Karena untuk menutupi gap penerimaan yang merosot tajam dan pengeluaran yang jor-joran ini, ya harga listrik harus dinaikkan, harga BBM harus dinaikkan, harga gas harus dinaikin, BPJS mesti dinaikin, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, jadi kondisi ini akan mengakibatkan makin dekat itu tipping point, titik jungkal itu. Nah, yang kedua adalah utangnya kan udah kebesaran, sehingga untuk bisa membayar itu pemerintahnya ngutang terus-menerus. Untuk membayar bunga hutang aja harus ngutang. Untuk itu dia mesti sedot likuiditas di dalam masyarakat, yaitu pertambahan kredit yang biasanya 15%, ini malah hanya sekitar 3%. Artinya likuiditas di masyarakat disedot. Itulah yang bikin rakyat susah, bukan hanya karena COVID. Nah, sehingga golongan menengah biasanya udah banyak yang dia gadein asetnya, mobilnya. Golongan menengah bawah kan nggak ada pilihan, akhirnya tergantung sama pinjaman online yang bunganya sangat tinggi. Dan ini proses pemiskinan struktural. Kenapa? Karena likuiditas yang ada disedot untuk nombokin bayar utang yang jor-joran ini. Nah, faktor yang ketiga adalah dengan sengaja Islamophobia dibesar-besarkan. Saya yang pertama kali memperkenalkan Islamophobia 2 tahun yang lalu. Sengaja terus supaya masyarakat, rakyat, dan kalangan intelektual itu nggak fokus kepada masalah-masalah real yang dihadapin bangsa, negara, dan rakyat. Tapi fokus di dalam masalah radikal. Ini aja yang digoreng terus, radikal. Iya kan? Nah, sebagai contoh, ada omongan Menteri Agama yang bikin marah, ada apa? Ada aja setiap minggu, setiap 2 minggu, ya kan? Isu supaya orang benci sama Islam ini digedein gitu loh. Nah, apalagi ada kelompok Coro TV, ya, yang dibiayain sengaja untuk ngegedein Islamophobia supaya rakyat nggak fokus sama kinerja pemerintahan Jokowi ataupun masalah yang dihadapin rakyat, tapi fokus sama masalah radikal. Ini Coro TV ini dibiayain oleh kelompok-kelompok yang juga pada dasarnya sangat anti-Islam, ya. Nah, harusnya kan kita mengaku negara Pancasila, jangan dong umat Islam diadu atau agama diadu, kan udah selesai itu. Waktu pemerintahan Gus Dur kita anggap itu udah selesai masalah suku agama.
kok digedein terus supaya rakyat malah ribut sendiri. Nah, yang terakhir adalah adanya faktor eksternal, yaitu Amerika terutama dan negara Eropa, karena takut inflasi yang tinggi sekali. Di Amerika inflasi itu 7%, paling tinggi selama belasan tahun. Jadi mau nggak mau dia mesti turunkan inflasi, caranya dengan mengetatkan uang, menyedot surplus likuiditas. Itu akan mengakibatkan tingkat bunga di Amerika naik dan arus modal ke negara berkembang akan balik lagi ke Amerika dan Eropa. Akhirnya Indonesia juga akan kena dampak dan limbah dari pengetatan moneter Fed. Nah, yang kedua, perang di Ukraina ini akan juga punya dampak. Kenapa? Karena Rusia itu penghasil 30% gandum dunia, Ukraina 25%. Loh, Indonesia termasuk importir gandum sangat-sangat besar buat super mie. Jadi kalau perang ini berlangsung lebih lama, buntutnya harga tepung terigu akan naik, akhirnya benteng terakhir golongan menengah bawah di Indonesia, mahasiswa, yaitu super mie, juga akan naik. Nah, yang kedua adalah apa yang terjadi ini akan mengakibatkan kenaikan dari harga minyak mentah. Hari ini udah $113. Kalau perang berlanjut di sana, itu bisa-bisa naik sampai $150. Walaupun Amerika sudah lepas cadangan minyak mentahnya, negara lain juga lepas, OPEC mau naikin produksi, tapi kan itu butuh waktu, bisa-bisa sampai $150. Nah, kalau harga minyak bumi $150, Indonesia setiap hari import minyak bumi 1,2 juta barrel satu hari. Artinya harus membayar, menyediakan $180 juta setiap hari. Pemerintah pasti nggak sanggup, Pertamina juga bisa jebol kalau begitu, karena asumsi di anggarannya hanya $70. Ini $150, 2 kalinya. Dan akan dinaikin lagi BBM. Sehingga apa yang terjadi nanti, Refli? Orang ngantri minyak goreng, ngantri kedelai, ya penjualan kedelai udah dijatah, ngantri nanti beli terigu, ngantri beli BBM, beli gas. Ya udah, itulah tipping point-nya. Itulah akhir dari pemerintahan Jokowi. Mohon maaf saya. Kalau kita bicara akselerasi ya dari kondisi eksternal dan internal yang Bang Rizal sebutkan ya secara objektif, itu secara objektif ya, ini kita bicara bukan soal yang lain, soal misalnya katakanlah ada kudeta dan lain sebagainya, tapi kita bicara tentang kondisi eksternal, internal. Pemerintah ini kuat berapa lama kalau kondisi ini terus berlangsung? Jangan spesifik gitulah. Bukan pemerintah ini kuat berapa lama, maksudnya kondisi Indonesia itu, misalnya dengan fiskal, dasarnya saya dengan moneter, dengan APBN. Bahasa sederhana, dia sudah mendekati tipping point. Kalau dia itu sangat fragile, sangat rawan, rentan terhadap perubahan faktor internal eksternal. Refli kan pernah main itu papan yang anak kecil main itu, kan digeser sedikit berbalik dia, iya kan? Digesernya itu bisa karena faktor internal, bisa juga karena faktor internal. Ada topan yang dikit. ingin Bang Rizal katakan itu bisa suddenly gitu ya? Tapi yang lebih penting adalah gini,
Refli. Krisis itu sering terjadi di seluruh dunia. Kadang-kadang susah dihindarin. Tapi yang paling penting adalah pemerintah punya kapasitas tidak buat mengatasi krisis. Sayangnya, mohon maaf, tidak. Karena banyak menterinya asal mangap. Misalnya soal kedelai, Menteri Perdagangannya mengatakan itu gara-gara di Cina ada 5 miliar babi. Di Cina babi cuma 410 juta, bukan 5 miliar. Yang kedua, babi makan kedelai. Babi itu makan ampas kedelai. Nah beginian aja kelas menteri, jawabannya nggak mutu. Dan banyak sekali pejabat-pejabat yang sebetulnya bukan kelasnya. Kelas lobis, kelas broker, ya kan, yang membantu Jokowi waktu kampanye, tapi tidak punya kemampuan profesional untuk bertindak sebagai menteri. Ya kan, Refli tahu persis lah. How to win an election berbeda dengan how to govern a government. Ya, untuk memenangkan pemilu cukup dengan kampanye apa segala macam, ya kan? Tetapi how to govern itu memerlukan kemampuan profesional, memerlukan integritas supaya kebijakan tidak terbelit dengan kepentingan sendiri atau kelompoknya. Nah, sayangnya kabinet Jokowi itu dari segi integritas banyak yang bermasalah. Dan yang kedua, tidak punya kemampuan buat menyelesaikan masalah. Nah, jadi kembali tadi, ini udah mau deketin tipping point. Dan sudah sangat fragile. Mampu nggak dibalikin? Mampu kalau memiliki kapasitas. Tetapi ternyata mayoritas tidak memiliki kapasitas. Sederhana, minyak goreng itu kan Indonesia eksportir CPO paling besar di dunia. Itu tuh berlebih, berlimpah, abundance. Menyelesaikan masalah yang abundance saja kagak bisa. Apalagi masalah yang langka atau scarcity seperti kedelai dan lain-lainnya. Jadi Bang Rizal, yang ingin Bang Rizal katakan sebenarnya krisis itu ya bisa melanda negara manapun, bahkan melanda dunia, ya kan? Dan satu lagi, ada pemimpin-pemimpin hebat di dunia justru yang memanfaatkan krisis untuk membuat negaranya jadi hebat. Contohnya itu Presiden Roosevelt dipilih di Amerika tahun 30, tahun depresi, 20 tahun Amerika depresi. Tapi karena memiliki visi dan kepemimpinan yang kuat, dia balikkan Amerika dari negara tadinya nomor 7, nomor 1 di dunia dari segi ekonomi, militer, dan lain-lain. Dia lakukan terobosan-terobosan supaya rakyatnya dalam krisis punya kerjaan, dia dorong kreativitas dan sebagainya. Atau Mahathir di Malaysia, waktu Krismon, Indonesia kan manut IMF, hancur, ya kan? Mahathir inisiatif sendiri, dia lakukan capital control, ya kan? Dia perbaiki ekonomi Malaysia sehingga ekonomi Malaysia tidak tergores, tetap tumbuh 6% pada waktu krisis 98. Indonesia anjlok minus 13% karena dengerin manut dengan saran IMF. Jadi justru krisis itu an opportunity untuk membalikkan keadaan. Nah, oleh karena itu, kalau pemimpin hari ini nggak becus, ya mundurlah supaya terpilih pemimpin yang mampu melakukan perbaikan dengan cepat, melakukan terobosan untuk memperbaiki Indonesia. Bang Rizal, terlepas dari semua proses itu ya, kita bicara agenda normal 2024 yang sudah dijadwalkan 14 Februari, ya kan? Nah, mudah-mudahan Bang Rizal semangat ngomong tentang agenda normal. Kita tahu bahwa
yang kita khawatirkan kan selalu adalah tidak ada yang namanya genuine election, ya kan? Terutama presidential electionnya, karena kekuatan istana sama-sama mendapatkan kue kekuasaan itu bisa membuat sebuah skenario dengan calon-calon mereka-mereka aja, misalnya begitu. Dalam konstelasi saat ini, ketika ada isu penundaan pemilu, mereka tidak kompak, ya kan? Tapi kalau 2024, Bang Rizal melihat nggak skenario, misalnya istana yang sudah menguasai 82% itu bisa mengeluarkan 2 calon boneka atau katakanlah bahkan calon tunggal, jangan-jangan. Jadi beginilah, kalau kita lihat pengalaman SBY 10 tahun, 9 tahun berkuasa efektif. 1 tahun terakhir nggak ada giginya, jadi sitting duck president. Bahkan saya dengar kalau dia undang tokoh-tokoh, termasuk tokoh bisnis, setahun terakhir pada pura-pura ada di Singapura, di Hong Kong, kagak ada yang mau datang. Nah, ini Jokowi udah 2 tahun, 2 tahun juga pengaruhnya udah mulai hilang. Iya kan? Kalau dia mau rekayasa ini itu, iya kan? Bandar-bandar juga kabur nanti, karena ini kan kartu udah habis. Iya kan? Jadi nggak semudah itu. Apalagi kalau main tadi kudeta konstitusi, ya pasti kita lawan semua lah. Iya kan? Kita kan udah kenyang ngelawan pemerintah otoriter. Kalau cuman beginian aja mah, semua juga akhirnya nanti, iya kan, hentikan proses ini. Nah kalau calon-calon, iya kan, dari calon-calon yang ada ini, pertama tentu harus diuji dulu integritasnya. Saya minta KPK dari calon-calon capres yang ngajukan, kan ada tuh yang diduga kena kasus ini, kasus itu, diverifikasi dulu dong sama KPK. Ya kalau memang lolos, nggak ada masalah, ya kan, silahkan. Sehingga kita kompetisi berdasarkan visi dan ide, bukan orang yang korup, yang banyak kasus, kemudian membiayai pencitraan berbayar, polling berbayar untuk menaikin ratingnya. Karena rata-rata ini ratingnya rendah banget, di bawah 1,5% semua nih capres-capres. Ya, jadi menurut saya KPK harus proaktif mencegah korupsi dengan mengklarifikasi mana capres-capres yang ada kasus hukum, terlibat kasus korupsi, supaya rakyat nggak ditipu sama calon-calon koruptor yang akan berlanjut ini. Dan yang kedua, kita bukalah proses kompetisi berdasarkan visi. Bagaimana memperbaiki Indonesia di segala bidang, bagaimana memperkuat persatuan, bagaimana mensejahterakan rakyat. Itulah pemilu yang benar. Di seluruh dunia itu yang terjadi di negara demokratis. Bang Rizal, kita tahu bahwa pandemi ini justru kan sebenarnya memberikan peluang untuk membuat kampanye yang jauh lebih dialektik, dialogis. Tidak perlu dengan pengerahan massa jor-joran ya, yang kemudian akan memunculkan masalah baru nantinya, termasuk juga biaya ekonomi yang tinggi, termasuk money politics dan lain sebagainya. Imbauan Bang Rizal terhadap KPU ya, karena kita tahu kadang-kadang KPU ini kan kalau makin banyak proyeknya makin senang dia, ya kan? Makin banyak pestanya makin senang. Padahal sekarang pertemuan-pertemuan dengan tatap muka, dengan kampanye massa 200-300 orang itu nggak penting lagi dengan adanya media-media sosial seperti YouTube misalnya yang bisa ditonton orang jutaan, ya kan? Apalagi kalau yang muncul adalah calon-calon presiden yang memang sudah terdaftar misalnya. Nah, tapi kita tahu kan kelakuan kita kadang-kadang melihat pemilu itu sebagai sebuah proyek. Anggota KPU-nya warawiri ke sana kemari, kan? Pakai kelas bisnis, ya kan? Kunjungan ke luar negeri untuk studi banding dan lain sebagainya. Apalagi mereka baru terpilih dan masih aus-ausnya kan kira-kira untuk yang begituan. Imbauan keras Bang Rizal agar meningkatkan kualitas
pemilu kita tidak menjadi pemilu yang cuma ya katakanlah pemilu yang kumpul rame-rame, joget-joget dan lain sebagainya tanpa adanya sebuah dialog yang mencerdaskan kepada pemilih. Saya ingin kita semua dan KPU belajar dari 2 pemilu sebelumnya yang berhasil. Tidak ada corruption, tidak ada manipulasi suara, ya damai, rakyat kayak datang ke pesta. Yaitu pemilu tahun 55 dan kedua pemilu zaman Habibie tahun 99. Iya kan? Kenapa? Karena pimpinan KPU-nya orang-orang yang memiliki leadership dan integritas. Yaitu mantan Menteri Dalam Negeri Rudini dan Bang Buyung, dan anggota KPU-nya juga bersih, tidak ada konflik of interest, ya enak tuh pemilu, damai, sukacita, tidak ada pencurian suara, manipulasi suara lewat komputer. Jadi saya minta anggota KPU dan Bawaslu ini coba belajar dari 2 pemilu tersebut. Jangan belajar dari pengalaman pemilu-pemilu yang terakhir. Itu mah terlalu banyak rekayasanya. Ya, kalau itu saudara membantu menunjukkan ke seluruh dunia bahwa bangsa kita bisa juga jadi bangsa yang beradab, yang fair dan transparan. Tapi kalau enggak, hasilnya nanti pemimpin boneka lagi, pemimpin abal-abal yang nggak ngerti mau ngapain nyelesain masalah bangsa, kalian akan dikutuk oleh banyak rakyat Indonesia. Terima kasih. Oke, Bang Rizal. Ya, makasih banyak Bang Rizal. Bang Rizal mau closing statement nggak? Pemimpin yang tidak bisa memperbaiki keadaan, malah membuat konflik terus-menerus dengan membesar-besarkan Islamophobia, tapi tidak mampu menyelesaikan masalah real yang dihadapi rakyat kita, yaitu harga-harga, kelangkaan barang, pengangguran, merosot daya beli, sebaiknya mundur atau menyelenggarakan pemilu yang dipercepat, ya, dan itu wajar. Ada presidennya. Zaman Habibie pemilu dilakukan 2 tahun setelah pemilu tahun 77. Terima kasih. Setelah tahun 97. Setelah 97, yes. Makasih Bang Rizal Ramli, sobat era sekalian. Itu tadi interview kita dengan Bang Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang. Yes.